Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haris Supratno selaku Rektor Unhash. Yang kami hormati Bapak Jasminto selaku Dekan. Yang kami hormati Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi PAI Unhash, yang juga sekaligus penemu pasti aksi literasi bersama Dr. Hanifuddin. Yang kami hormati orang tua kami yang telah membantu kami hingga ke titik ini, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hari Prastia dari Pascasarjana Unhash Tebu Ireng. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan sedikit terkait topik pesantren berbasis life skill. Ini adalah peta imajinasi saya. Di sini kami membaginya dalam 3 topik. Yang pertama ada terkait muatannya, yang kedua ada standarisasinya, dan yang terakhir ada penerapannya, atau di sini kami ambil contoh penerapan integrasi. Nah, untuk muatannya apa saja? Jadi pesantren berbasis life skill ini pada intinya adalah materi kepesantrenan atau keagamaan, tapi juga dimasukkan materi-materi terkait dengan skill yang akan dimanfaatkan ketika para santri bermasyarakat. Di sini muatannya ada yang pertama, berpikir kritis dulu. Jadi santri dilatih dengan berpikir kritis karena semua hal akan didasari oleh ilmu yang dia punyai. Lalu yang kedua, komunikasi, untuk mengkomunikasikan apa yang di pikirannya. Yang kedua adalah solusi, problem solving. Jadi apakah pola berpikir kritis yang dia miliki dari hasil keilmuannya tadi bisa menjadi problem solving, solusi ketika ada permasalahan di masyarakat. Ada juga keputusan, yang berarti tahap lanjut. Solusi itu dalam ranah berpikir itu biasanya orang cerdas akan memiliki banyak sekali tahap-tahap atau banyak sekali pilihan. Misal masalahnya A, solusinya bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Dan setiap B, C, D tadi itu memiliki kelebihan, kekurangan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, kekurangan. Nah, dalam implementasinya nanti dibutuhkan skill untuk pengambilan keputusan. Mana di antara pilihan tadi yang paling tepat, yang paling sedikit daya rusaknya atau paling sedikit minusnya. Lalu yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Ada kalanya permasalahan yang terjadi di masyarakat itu solusinya bukan dengan kita melakukan aksi terhadap masalah tadi, tapi dengan keluar dari kotak justru bisa menjadi solusi. Misal begini, misal ada orang kesulitan terkait akikoh. Nah, bagaimana hukumnya akikoh secara dicicil, misal begitu, karena dia punya anak laki-laki, akikohnya kambing 2. Nah, ternyata dia sanggupnya baru 1. Apakah boleh dia akikoh 1 dulu, nanti nyelengi lagi, akikoh lagi bulan depan atau tahun depan misal? Nah, kalau kita punya
kreativitas, kita tidak akan menghukumi itu, tapi justru memberikan solusi yang tepat, yakni mungkin memberikan urunan seikhlasnya dari warga. Misal, urunan tadi dialokasikan ke orang tua yang ingin akikoh tadi, kan jadi bisa langsung 2 kambingnya. Nah, itu salah satu cara penerapan kreatif. Lalu ada kerjasama. Nah, kan seperti tadi pengambilan dana kan butuh kerjasama juga. Ada panitianya, ada apa dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa muatan yang ada dalam life skill kepesantrenan. Lalu berarti standarisasinya apa? Standarisasinya berarti ada kecakapan personal, yakni tentang dirinya sendiri, ada kecakapan sosial, kerjasama, ada juga intelektual pastinya karena dasarnya di situ, dan yang terakhir ada vokasional. Vokasional ini ilmu-ilmu praktis, misal di daerahnya kok masih banyak sawah, ya berarti ada pelatihan itu terkait persawahan begitu ya, terkait bercocok tanam. Lalu ada, nah ini contoh integrasinya, contoh penerapannya bagaimana. Di sini saya berikan contoh 3. Yang pertama ada fikih muamalah. Misal fikih muamalah seperti apa? Jadi misal fikih muamalah itu ada materi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Nah, ketika materi ini dipraktekkan langsung agar dia mampu menerapkan itu. Misal contohnya begini, santri itu dikasih uang 100.000. Nah, coba santri itu disuruh jualan di pasar dengan uang 100.000. Apakah dia bisa mengatur keuangannya? Nanti apakah bisa menghasilkan laba? Nah, itu nanti materinya di sini. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada akidah. Nah, akidah ini nanti contohnya dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Misal, apakah setiap keputusan yang dia ambil itu ada dasar hukumnya? Apakah itu tidak keluar dari konteks keislaman, atau apakah selalu disandarkan pada sang pencipta dan lain sebagainya. Lalu ada akhlak. Nah, akhlak ini penerapannya salah satunya dengan sosial. Apakah sudah baik tutur katanya, sudah lembut hatinya dan sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.